Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program studi S1 Ilmu Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan memainkan role play tentang IPE dan IPC. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tasya Hoirunisa dengan NIM 21107111134 berperan sebagai apoteker. Saya Sofia Eka Lestari dengan NIM 21107111120 berperan sebagai perawat. Nama saya Anisha Mutia Zarfani dengan NIM 21107111104 berperan sebagai ahli gizi. Nama saya Andin Tajri Zunas Mutia dengan NIM 21107111109 berperan sebagai pasien. Saya Dita Amalia Dewi dengan NIM 21107111114 berperan sebagai keluarga pasien. Saya Sylviana Soliha dengan NIM 21107111117 berperan sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang kakak beradik datang ke rumah sakit X. Sang kakak membopong adiknya dengan panik. Tolongin ini adik saya. Kenapa ya, Bu? Nggak tahu tiba-tiba mual-mual gitu. Ya udah, Bu, langsung aja, Bu, ke ruang IGD Iya, ya, Bu. iya. Saya bantu ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kacamatanya boleh tolong dilepas. Saat di ruang IGD, perawat menanyakan identitas pasien dan meminta kakak pasien untuk mengurus administrasi terlebih dahulu. Maaf sebelumnya, Bu, kalau boleh tahu nama lengkap pasien siapa ya, Bu? Andin Tajri, nurse. Baik, Ibu Andin Tajri ya, Bu. Usianya berapa, Bu? 27 tahun. Baik, usia 27 tahun. Baik, Ibu silakan Ibu ke bagian administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu dan kemudian saya akan panggilkan dokter ya, Bu. Baik, nurse. Terima kasih. Keluarga pasien pun keluar ruangan menuju administrasi dan perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Nyonya Andin. Selamat siang Ibu Andin, saya perawat Sofia yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan vital. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Nurse. Baik, kalau belum, saya akan melakukan pemeriksaan vital ya Bu. Baik, Nurse. Maaf ya Bu. Perawat pun selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pamit untuk kembali ke nurse station. Baik Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan ya Bu. Untuk hasil labnya mohon ditunggu ya Bu. Saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Saya izin permisi ya Bu. Baik, terima kasih, Nurse. Sama-sama Ibu. Perawat pun menghampiri dokter di ruangannya. Masuk. Siang, Dok. Ya, ada pasien di ruang IGD yang harus ditangani dok. Oh iya, baik, saya nanti akan ke sana ya. Baik, saya izin permisi ya dok. Iya. Selamat siang, Ibu. Sesampainya di ruang IGD, dokter langsung menghampiri pasien dan meminta perawat untuk memasangkan infus untuk pasien. Perkenalkan, nama saya Dr. Silvis yang saya akan memeriksa pasien pada siang hari ini. Siang, dokter. Silakan. Kalau boleh tahu, keluhan apa yang dialami oleh pasien belakangan ini? Adik saya ini belakangan ini tuh lebih sering mudah lemas, dokter. Terus juga sering muntah-muntah, terus juga sering cepat haus, terus juga buang air kecilnya itu jadi lebih sering, dok. Kalau boleh saya tahu, apakah sebelumnya pasien mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus? Iya dok, punya. Waktu kehamilannya yang pertama yang mengalami keguguran, itu adik saya itu mengidap penyakit diabetes mellitus gestasional, dok. Saya lihat adik Anda sangat pucat ya. Nurse, boleh saya minta tolong untuk melakukan penginfusan pada pasien? Baik, Dok. Selanjutnya, saya harus menunggu hasil lab terlebih dahulu untuk memastikan tindakan apa yang harus saya kerjakan untuk pasien. Oke, baik dokter. Tolong ya dokter. Saya izin permisi dulu ya. Terima kasih dokter. Baik.
Setelah 30 menit kemudian, hasil lab Nyonya Andin sudah keluar. Ternyata Nyonya Andin positif hamil, dan dokter mendiagnosa bahwa Nyonya Andin mengidap penyakit diabetes mellitus gestasional juga pada kehamilan keduanya ini. Dokter pun mengajak tenaga kesehatan lain berdiskusi untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani Nyonya Andin. Baik, selamat siang semua. Siang, Dok. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang kasus pada Nyonya Andin. Di sini saya sudah memegang rekam medis beliau. Beliau ini bernama Andin Tajri dengan usia 27 tahun, memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional. Dan pada saat kehamilan pertama beliau itu di usia 6 minggu, beliau mengalami keguguran spontan. Tetapi kalau menurut rekam medis di sini, penyebab keguguran kehamilannya bukan karena pengaruh adanya kadar gula yang tinggi, tapi karena secara spontan saja. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana asuhan keperawatan yang akan kita lakukan dan pola diet yang akan diberikan kepada pasiennya Andin. Baik Dok, untuk pengaturan diet mengenai intervensi diet pasien mengenai BMI dan kondisi diabetes gestasional pada Nyonya Andin memiliki BMI 23. Keadaannya tidak underweight dan tidak overweight. Jadi masih dalam batas normal. Selanjutnya dok, untuk obat, kita bisa memberikan metformin dan juga giliburin sebagai terapi lini pertama. Untuk metformin sendiri itu ada sebanyak 500 mg, itu digunakan 1 kali sehari berbarengan dengan makanan. Lalu untuk giliburin sendiri ada 2,5 mg 1 kali sehari 1 jam sebelum makan. Baik, kalau untuk tindakan keperawatannya sendiri, kami sudah melakukan tindakan keperawatan yang pertama, yaitu dengan cara mengukur tekanan darah, dan hasilnya adalah 124/78, yaitu masih tergolong normal. Saya juga telah melakukan pendampingan dengan Ibu Andin untuk melakukan konsultasi kepada dokter. Baik, terima kasih semua atas pemaparannya. Saya rasa pemaparan untuk tindakan apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk Nyonya Andin ini sudah selesai. Selanjutnya, pasien ini telah melakukan tes toleransi glukosa oral pada kehamilan yang keduanya ini, dan hasil yang saya terima ini nilai glukosa plasma puasa pasien itu 108 mg per desiliter. Untuk nilai glukosa postpantrumnya 210 mg per desiliter, dan nilai HbA1c-nya 6,6%. Diketahui nilai glukosa plasma puasa pasien pada 8 bulan yang lalu 106 mg per desiliter, dan glukosa postpantrumnya itu 138 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai parameter pasien ini meningkat. Dari hasil lab tersebut, saya mendiagnosa bahwa pasien ini mengalami diabetes mellitus gestasional pada kehamilan yang keduanya juga. Oleh karena itu, saya akan melakukan injeksi insulin aspart 2 kali sehari dan insulin dispro dengan dosis 1 kali sehari, di mana dosisnya akan meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Selanjutnya, untuk monitoring apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya dok, untuk pemantauan pasien dilakukan 4 minggu sekali sampai usia kehamilan 28 minggu. Lalu selanjutnya 2 minggu sekali sampai kehamilan minggu ke-32. Lalu seminggu sekali sampai persalinan. Dan kunjungan terakhir itu kurang lebih 7 hari setelah persalinan. Ini tuh bergantung kepada pasien menggunakan insulin aspartnya kapan. Lalu pada kunjungan lain bisa dilakukan terkait pemantauan diet pasien. Oke, cukup. Terima kasih untuk apoteker. Selanjutnya kita beralih untuk membahas bagaimana cara kita menjaga mental dan fisik pasien. Untuk perawat, kita akan melakukan tindakan apa ya? Baik dok, terima kasih sebelumnya. Dari sini kita bersama-sama akan memantau kondisi ibu dan janin dengan pemeriksaan lab rutin, baik dari segi gula darah, diet, hasil monitoring insulin. Saya juga akan memberikan edukasi agar pasien melakukan pemeriksaan rutin kandungan melalui USG dan pemeriksaan gula darah agar selalu terpantau aman. Nah, pasien juga selalu dijaga agar tetap merasa aman dan pastinya tidak ada konflik yang tidak diinginkan, agar pasien bisa melakukan persalinan normal yang tentunya nanti akan dilakukan pengawasan oleh dokter.
Baik, terima kasih pemaparan yang sangat baik dari perawat. Selanjutnya kita beralih untuk membahas asupan gizi mikro dan makro yang sangat penting untuk pasien. Dipersilakan kepada ahli gizi, tindakan apa yang akan kita lakukan? Berdasarkan interferensi yang saya dapat adalah mengatur pola makan pasien yang dibagi menjadi 6 jadwal dengan porsi berat. Di antara jadwal itu kita harus selingi dengan cemilan. Kalau bisa yang saya sarankan adalah biskuit, potongan buah, dan juga kacang-kacangan. Saya menyarankan untuk mengganti nasi putih menjadi nasi merah. Dianjurkan untuk mengkonsumsi roti gandum dan juga sereal. Lalu porsi berat harus memenuhi 3 bagian, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk kehamilan pada trimester pertama ditambah untuk 50 kilokalori. Yang kedua, trimester yang kedua ditambah 250 kilokalori. Dan tidak lupa mengingatkan pasien untuk suplemen penambah darah dan juga multivitamin. Baik, terima kasih pemaparannya. Mungkin sudah cukup ya pemaparan yang sangat baik dari teman-teman semua. Mungkin diskusinya sudah selesai sampai di sini. Saya harap kita bisa memberikan kinerja yang optimal untuk kesembuhan pasien. Dan yang saya ingatkan, jika ada diskusi selanjutnya, tolong untuk lapor kepada saya terlebih dahulu. Baik, terima kasih dok. Setelah selesai berdiskusi, perawat pun kembali ke ruang pasien untuk melakukan edukasi terhadap pasien tentang penyakit yang dideritanya. Selamat sore Ibu Andin. Sore, Nurse. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil lab, Ibu dinyatakan positif hamil Bu. Hah, serius, Nurse? Iya Bu, tetapi dari hasil pemeriksaan lab, gula darah Ibu sangat tinggi Bu, dan dokter mendiagnosa bahwa Ibu menderita diabetes mellitus gestasional. Terus saya harus bagaimana agar kejadian buruk di kehamilan pertama saya tidak terulang lagi? Untuk saat ini lebih baik Ibu jangan stres dulu ya Bu, agar tidak mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan Ibu. Saya menganjurkan Ibu untuk memeriksa gula darah 4-5 kali sehari, terutama di pagi hari dan tiap selesai makan. Lalu dari pihak ahli gizi juga menganjurkan Ibu untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah, mengonsumsi roti gandum dan sereal. Lalu untuk porsi berat harus memenuhi 3 bagian, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, untuk hamilan pada trimester pertama ditambah 50 kilokalori, dan untuk trimester kedua ditambah 250 kilokalori. Nanti Ibu juga akan diberikan obat metformin dan gliburin, dan juga akan dilakukan injeksi insulin aspart dan lisporo oleh dokter. Begitu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Nurse, tidak ada yang saya ingin tanyakan. Baik Ibu, kalau tidak ada saya izin permisi ya Bu. Terima kasih, Nurse. Sama-sama Ibu. Perawat pun kembali ke nurse station. Kesimpulan dari roleplay yang telah kami peragakan bahwa kualitas hidup pasien bersangkutan terhadap proses pembelajaran Interprofessional Education atau IPE dan dengan pembelajaran IPC Interprofessional Collaboration, membuat kita mengerti bahwa untuk menghasilkan kolaborasi yang efektif perlu suatu teknik pembelajaran yang mempelajari kompetensi-kompetensi kolaborasi sehingga dapat diterapkan dalam praktik kerja yang sebenarnya. Sekian video roleplay yang dapat kami peragakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.